Selain Abi Petamburan, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, persiapkan diri kamu dengan baik. Kamu sudah mandi, kamu sudah gosok gigi, dan jangan lupa berpakaian rapi. Yang kedua, ingat baik-baik, ini adalah ibadah, jadi harus sungguh-sungguh, tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, apalagi bermain-main. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah teman-teman. Jesus bless you. Bye-bye. Shalom anak-anak sekolah minggu GB Petamburan. Om Yosi mengucapkan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita masih ibadahnya masih online ya. Jadi kamu ibadah dari rumah dan tetap kita mengikuti protokol kesehatan ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jangan kerumun-kerumun begitu ya. Dan kalau bisa di rumah aja lebih banyak ya. Tuhan Yesus menolong kamu di rumah, baca Alkitab, baca renungan, rajin berdoa, maka Tuhan Yesus disenangkan dan Tuhan memberkati kamu semua. Haleluya, selamat berbakti. Dadah. Ku yakin Tuhan
tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom adik-adik. Siap memuji Tuhan hari ini? Pasti siap. Siap dong. Hari ini ibadah Abi bersama Kak Angel dan Kak Yohana. Oke, adik-adik bangkit berdiri yuk kita memuji Tuhan. Yeay, ayo. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik udah hafal kan semua lagunya? Kalau gitu kita mau main sedikit nih Kak Angel. Yuk. Jadi setiap kata puji Tuhan adik-adik jongkok. Nah, Oke, Kak. jadi kalau kata haleluya adik-adik berdiri. Bisa Oke, ya Kak. semuanya? Bisa dong. Oke, yuk kita coba yuk. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi sekarang kata haleluya Kak, kita balik ya. Oke. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Yeay, tepuk tangan buat anak-anak hebat. Oke, kalau gitu kita mau berdoa dulu ya Kak Angel. ya, Ayo, sebelum Kak. mulai ibadah. Yuk adik-adik kita lipat tangan, tutup mata kita berdoa. Tuhan yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami masih boleh beribadah, Kau yang sertai Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yeay. Anak-anak pasti masih semangat ya. Untuk Semangat memuji dong. Tuhan. Kalau gitu tetap berdiri. Yeay. Kita nyanyi yuk Kak, karena Oke. Tuhan kita baik. Tuh. Boleh tepuk tangan? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari
Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo kita angkat jempol kita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo kita tetap tepuk tangan ya. Semua tangannya boleh di sini. Wow, oh, oh. 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 Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah lepas. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, bersorak. Semua lompat. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. 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 Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus menginginkan aku bersinar baginya.
kami mendengarkan firman Tuhan, biar firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman ya adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Adik-adik dari Gereja Betel Indonesia Petamburan. Kebaktian Anak Betel Indonesia Petamburan. Selamat pagi. Tante Santi mau memperkenalkan diri. Mungkin ada yang lupa atau belum pernah lihat Tante Santi. Nama Tante Santi, Santi. Dan kalau ketemu di jalan atau pas lagi ketemu, kalau ketemu boleh sapa Tan Santi, halo, gitu ya. Tan Santi sayang tidak tinggal di Jakarta atau di Indonesia saat ini. Tan Santi tinggal di Jerman. Dan kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa kalau Tan Santi bisa bercerita atau membawakan sesuatu untuk adik-adik yang Tan Santi kasihi yang ada di Indonesia saat ini. Karena Tante Erlin minta Tante Santi buat cerita untuk pada hari yang khusus, yang spesial ini. Nah, sebelum kita dengar cerita, kita berdoa dulu ya. Yuk, adik-adik yang di rumah, yang sekarang sedang ikut kebaktian Anak Betel Indonesia, sekarang lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh ikut kebaktian online, sekolah minggu, semuanya oleh karena Tuhan yang membuat kami bisa ikut kebaktian, semuanya oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam dengan tenang mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, 10 hari yang lalu adik-adik merayakan Paskah. Om Yong waktu itu, Tante Santi lihat di YouTube, Om Yong waktu itu cerita tentang Paskah, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit dari mati, Tuhan Yesus yang disalib terus dikubur, bangkit, sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Nah, 10 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, orang Yahudi yang enggak ikut Tuhan Yesus, mereka merayakan Pesah, namanya Paskah, tapi Paskah yang lain, bukan Paskah yang untuk kebangkitan Tuhan Yesus, tapi Paskah di mana orang-orang Yahudi dulu, orang Israel keluar dari Mesir. Nah, mereka merayakan itu selama beberapa hari. Nah, sekarang hari ke-10 setelah Tuhan Yesus bangkit, dan setelah hari Paskah buat orang Yahudi. Masih dirayain di Yerusalem, masih dirayain, orang-orang masih pesta karena merayakan Paskahnya orang Yahudi. Mereka sangat bersuka cita karena mereka ingat kebaikan Tuhan yang melepaskan mereka dari perbudakan orang Mesir dulu ya. Nah, waktu orang-orang pada pesta, begitu banyak orang datang dari luar Yerusalem, dari luar kota Yerusalem, ada yang dari negara Arab, ada yang dari negara-negara dari Roma, dan begitu banyak orang-orang yang ada di situ. Mereka berpesta sangat banyak karena ini hari Paskah buat orang Yahudi yang sangat luar biasa. Tapi tahu nggak adik-adik, di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah pesta pora itu ada sekumpulan orang yang ada di ruangan tertutup, itu sedang ketakutan. Tahu takut kenapa? Karena mereka takut ditangkap, mereka takut
dibulit, mereka takut dihujat sama orang-orang Yahudi yang sedang berpesta itu karena mereka adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Waktu itu murid-muridnya Tuhan Yesus sedang sedih, ketakutan karena Tuhan Yesus mati, dikubur. Walaupun mereka tahu mereka senang bersuka cita kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dan udah naik ke surga. Tapi waktu habis Tuhan Yesus naik ke surga, mereka jadi takut, mereka berkumpul. Takut karena takut orang banyak. Karena mereka merasa kehilangan juga Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus janji bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, tapi di samping itu Tuhan Yesus berjanji akan mengirimkan penolong buat mereka kalau Tuhan Yesus nggak ada di dunia ini lagi. Nah, waktu mereka berkumpul itu karena juga Tuhan Yesus pesan sama mereka. Nanti kalau aku pergi ke sorga, kalian kumpul, jangan kemana-mana, tunggu di Yerusalem. Kalian tunggu, akan ada sesuatu yang luar biasa. Karena aku udah berjanji, kalian akan dapat sesuatu yang luar biasa. Aku akan mengirim penolong itu buat kalian. Nah, mereka murid-murid Tuhan Yesus pegang apa yang Tuhan Yesus bilang, apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan mereka semua tunggu, murid Tuhan Yesus semua tunggu di suatu ruangan itu. Ya, mereka tunggu dengan penuh ketakutan karena ya tadi Tan Santi udah bilang mereka banyak orang Israel, banyak orang Yahudi saat itu nggak percaya Tuhan Yesus bangkit, nggak percaya Tuhan Yesus itu naik ke sorga, nggak percaya Tuhan Yesus itu Tuhan, nggak percaya, mereka menolak Tuhan Yesus dan mereka membuli orang yang ngikut Tuhan Yesus, murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, makanya mereka berkumpul bersama-sama, mereka pastinya mungkin saling menguatkan, udah jangan takut. Walaupun Tuhan Yesus udah naik ke surga, tapi kan dia janji dia mau kasih penolong buat kita. Kita tunggu aja, udah jangan takut. Mereka saling nguatin sama satu sama lain, tapi tetap aja khawatir gitu. Nah, waktu mereka berkumpul, kalau misalnya kita semua berkumpul, apa yang kita kerjakan? Kalau kita berkumpul bersama-sama, saling nguatin, iya. Terus mereka ingat, mereka berdoa sama-sama, mereka berkumpul bersama-sama, mereka tetap ingat kebaikan Tuhan, mereka tetap ingat apa yang Tuhan Yesus kerjakan waktu Tuhan Yesus masa di bumi ini, dan mereka menunggu apa yang Tuhan Yesus janjiin buat mereka. Waktu mereka sedang berkumpul, mungkin mereka sedang berdoa atau sedang bernyanyi bersama-sama, walaupun mereka dalam keadaan khawatir, takut, tapi tetap mereka bernyanyi, berdoa. Itu yang mesti kita lakukan juga kalau kita susah atau kita lagi takut. Nyanyi aja, berdoa aja. Nanti ketakutan itu hilang. Karena apa? Nah, ini ceritanya. Ini bukan cerita dongeng, ini benar-benar kejadian, dan sampai sekarang ini akan terus terjadi, berlangsung sampai nanti Tuhan datang kembali buat jemput kita. Nah, waktu mereka lagi berdoa sama-sama atau bernyanyi bersama-sama, tahu-tahu mereka dengar ada tiupan angin keras kayak badai gitu. Terus tapi cuman di sekitar rumah yang mereka kumpul. Lalu waktu mereka udah dengar itu, tapi itu bukan cuma didengar sama orang yang ada dalam rumah, tapi juga yang ada di luar rumah, orang-orang yang sedang lagi pesta-pesta itu juga dengar, wih angin kenceng di sekitar rumah, di satu rumah, bukan di mana-mana yang kejadian di mana-mana, maksudnya kayak menyeluruh gitu, enggak, cuma di sekitar situ aja. Habis itu mereka yang ada dalam rumah itu melihat ada di setiap orang-orang yang ada di dalam rumah itu yang sedang berkumpul sama-sama ada lidah api. Kamu tahu kalau api itu ada, kalau kamu nyalain lilin,
ada apinya, ada sedikit kayak tunas tunas api itu kayak begitu, kayak kalau kamu nyalain lilin itu yang apinya itu ada di atas setiap orang yang berkumpul saat itu, yang sedang berdoa, yang sedang menunggu apa yang Tuhan Yesus janjiin. Mereka melihat satu sama lain ada, mungkin juga karena angin besar itu jadi orang-orang pengen tahu juga ada apa dalam rumah itu, terus mungkin mereka buka pintunya, mereka juga lihat hal yang sama. Nah, waktu mereka melihat api itu turun, mereka saling melihat dan mereka seketika itu bisa berbicara, mereka memuji Tuhan, mereka berbicara dalam bahasa yang mereka nggak kenal, mereka berbicara dalam bahasa asing, mereka nggak bisa nggak ngerti apa yang mereka ucapin, tapi mereka semuanya bisa berbahasa di luar apa yang mereka suka, bahasa yang mereka kenal. Mereka semua berbicara itu dan nggak ada yang ngajarin, tapi tiba-tiba mereka bisa berbahasa asing. Kemudian waktu mereka sedang dipenuhi dengan bahasa asing ini, orang-orang yang di luar itu pada bilang, mereka juga kalau orang Indonesia bilang kepo ya, mereka kepo, pengen tahu ada apa yang terjadi di dalam itu. Terus mereka begitu mungkin ada yang ngintip, ada yang buka pintunya. Terus mereka lihat, waktu mereka udah lihat tadi ada api di atas kepala mereka yang ada dalam rumah itu. Terus mereka dengar bahasa asing yang orang-orang dalam rumah itu ucapkan. Terus mereka terheran-heran karena orang-orang itu ternyata mengerti apa yang mereka ucapin, mereka yang katakan, mereka doa, yang mereka ucapin dalam doa, dalam pujian penyembahan orang-orang dalam rumah itu, mereka ngerti loh. Mereka ngerti, orang-orang yang ngucapin nggak ngerti apa yang mereka ngomongin, tapi orang yang di luar itu mereka ngerti. Mereka ngerti, mereka bilang, kita orang-orang bukan orang Yahudi, kita orang-orang Media, Parsia, orang-orang Arab, orang-orang dari luar. Ini orang-orang bisa ngomong dalam bahasa kita walaupun mereka nggak ngerti bahasa mereka, yang nggak ngerti apa yang mereka ucapin. Tapi intinya mereka bilang, itu intinya apa yang mereka ucapin itu semuanya memuliakan Tuhan, menceritakan luar biasanya Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan Tuhan yang luar biasa pokoknya. Dan mereka jadi heran, oh ada apa ini? Ini apa nih tandanya nih? Kenapa nih? Mereka terheran-heran. Terus waktu mereka lagi terheran-heran itu, lagi kagum-kagum gitu kali ya, atau lagi pikir, wah apaan nih gitu ya. Terus tetap aja ada yang nyinyir, kalau orang Indonesia bilang, ada yang nyinyir, ada yang bilang, mereka mabok kali, mereka mabok abis minum anggur kali. Nggak usah diiniin, cuekin aja. Tetap ada yang bilang kayak gitu, walaupun mereka sebagian besar dari orang itu udah lihat hal yang luar biasa yang mereka lihat saat itu. Nah, adik-adik, waktu Petrus dengar mereka dibilang mabok, Petrus langsung berdiri. Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang ada saat itu juga bersama orang-orang yang terima bahasa asing ini. Petrus langsung berdiri, terus Petrus langsung bilang, hai orang Yahudi, orang-orang yang ada di Yerusalem ini, kita itu nggak mabok, ini baru jam 9, kita nggak mabok, tapi kita sedang menerima apa yang dijanjiin Tuhan. Kan ada ditulis di kitab Yoel, kalau di akhir zaman orang-orang akan menerima pencurahan Roh Kudus. Dan melalui Roh Kudus ini orang-orang bisa bernubuat, orang-orang mendapat mimpi, orang-orang bisa melakukan mujizat yang hal-hal yang luar biasa untuk memberitakan kabar baik, kabar tentang Tuhan Yesus yang mati buat orang-orang, buat kalian semuanya.
Tuhan Yesus yang mati dan Tuhan Yesus yang bangkit dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kan Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Tapi Tuhan Yesus janji bahwa kita semua akan mendapatkan Roh Kudus, penolong. Dan inilah saatnya ini yang sedang terjadi. Jadi kita nggak mabok. Terus orang-orang yang dengar itu bilang atau jadi terharu, menurut Alkitab dibilang mereka jadi terharu. Oh ini loh yang dibilang di kitab para nabi itu. Terus mereka bilang kalau gitu apa yang mesti kita lakuin juga supaya kita bisa ikut, bisa mendapatkan apa yang dijanjiin sama Tuhan, sama Allah. Terus Petrus bilang bertobat dan sekarang kamu terima Tuhan Yesus, mengaku Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus orang-orang yang dengar itu, mereka bilang, iya kami mau percaya sama Tuhan Yesus. Kami mau percaya Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan dan sekarang ada di sorga. Itu kami mau menerima sekarang dalam hati kami. Terus habis mereka bilang begitu, terus mereka terima Tuhan Yesus. Dan kalian tahu berapa orang yang terima Tuhan Yesus saat itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat? 3.000 orang, banyak sekali. Kalau dipikirin kita segini aja udah pikir banyak ya, kalau anak sekolah minggu semua kumpul nanti kalau nggak onsite lagi, kalau nggak online lagi onsite mungkin 100-200, ini 10 kali lipatnya dari yang biasanya kalian datang. Itu banyak banget orang-orang yang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian mereka juga mendapatkan baptisan Roh Kudus, mereka juga mendapatkan janji dari Tuhan itu, Roh Kudus itu, mereka mendapatkan itu semua. Dan yang paling penting waktu mereka mendapatkan itu, mereka yang tadinya semuanya takut, bukan cuma yang orang-orang yang ada dalam ruangan itu, tapi semuanya yang terima Tuhan Yesus dan terima Roh Kudus, mereka jadi berani. Berani apa? Berani berantem? Enggak. Mereka berani memberitakan ke semua orang, ke orang-orang lain yang belum percaya Tuhan Yesus, memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik apa? Mereka memberitakan kabar baik buat Tuhan Yesus itu sayang sama mereka. Tuhan Yesus itu mati buat mereka, buat dosa-dosa mereka, sehingga mereka bisa dihapus semua dosanya, mereka jadi anak-anak Allah. Dan mereka juga berhak menerima janjinya Tuhan Yesus, mendapatkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita berani, membuat kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa seperti yang Tuhan Yesus janji. Bisa menyembuhkan orang sakit, berdoa buat orang sakit, bisa menyembuhkan orang-orang yang terluka, bisa mengusir setan. Pokoknya semua hal yang luar biasa itu dijanjiin Tuhan melalui Roh Kudusnya, itu bisa terjadi dalam hidup kita semuanya. Dan itu sudah terjadi mulai dari waktu mereka murid-murid Tuhan Yesus terima Roh Kudus sampai hari ini dan sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang sama murid-muridnya, aku nggak ninggalin kalian jadi nggak punya siapa-siapa, enggak. Aku akan mengirim penolong buat kalian semuanya. Dia yang akan menghibur kalian, dia akan memberitahukan apa yang kalian mesti bikin selama aku di surga dan nanti kalau aku datang kembali. Nah adik-adik, makanya itu yang kejadian waktu hari di mana mereka semua menerima Alkitab bilang bahasa lidah, bahasa asing, bahasa lidah, dan itu tandanya dari pencurahan Roh Kudus. Itulah janji dari Tuhan. Nah adik-adik, kisah yang benar ini bukan untuk hanya untuk orang dewasa atau murid-muridnya Tuhan Yesus saat itu. Itu Roh Kudus, janji Tuhan Yesus soal Roh Kudus ini berlaku sampai sekarang, sampai saat ini. Dan
di kitab Yoel dikatakan bukan hanya orang dewasa yang bisa dapat Roh Kudus, bisa dapat janji Tuhan, tapi juga anak-anak kecil bisa dapat Roh Kudus dan mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa melalui Roh Kudus. Kalian mau nggak dapat Roh Kudus, dapat janji dari Tuhan Yesus ini, ya hal yang luar biasa. Roh Kudus itu memang kita nggak bisa lihat seperti yang waktu itu Om Yong cerita di Paskah, memang nggak bisa lihat, tapi bisa dirasain kalau dia ada. Dan Roh Kudus itu yang menolong kita dalam segala situasi. Kalau kita susah, kita bilang Roh Kudus tolong saya, kasih saya damai, atau kita lagi takut. Anak-anak kecil mungkin suka kalau misalnya dalam kegelapan takut misalnya ya, jalan gelap atau di kamar gelap, takut. Bisa bilang Roh Kudus tolong saya, kasih saya keberanian, kasih saya damai sejahtera, kasih saya keberanian supaya saya nggak takut. Roh Kudus bisa kasih kita semuanya keberanian, bisa jadi berani ngadepin gelap, bisa berani ngadepin kalau kita punya masalah, punya apapun itu deh yang kalian hadapin, punya juga sakit penyakit. Kalau kalian sakit, kalian tinggal bilang Tuhan Yesus sembuhin saya. Roh Kudus kan udah dikasih Tuhan Yesus buat saya. Roh Kudus yang kasih saya kuasa untuk bisa bilang sama penyakit ini, penyakit saat ini oleh bilurnya Tuhan Yesus, oleh kuasanya Tuhan Yesus, saya sembuh. Itu melalui Roh Kudus yang kasih kita juga selain keberanian, selain juga damai sejahtera, bisa kasih kesembuhan juga kasih kita kepintaran. Kalau misalnya kita punya kesulitan di sekolah, gak ngerti-ngerti nih online sekolah ya, melalui online, gak ngerti-ngerti nih, berdoa, Roh Kudus tolong saya supaya saya bisa ngerti apa yang diajarin. Roh Kudus menolong kita dalam segala perkara, dalam segala hal. Kalau kita menghadapi yang gak enak, Roh Kudus bisa menolong kita mencari jalan keluar, menolong kita dalam apapun, sehingga kita bisa ngadepin apa yang masalah yang kita hadapin. Nah, adik-adik, saat ini kalau adik-adik mau terima Roh Kudus, walaupun adik-adik masih kecil, seperti yang di Alkitab bilang, anak-anak kecil juga terima Roh Kudus. Sekarang kita, Tante minta adik-adik bangkit berdiri sekarang dan kita berdoa. Kita minta Roh Kudus juga bisa dicurahkin semua buat adik-adik semuanya. Mari kita berdoa. Sekarang tutup matanya dan Santi akan berdoa buat adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Hal yang luar biasa Tuhan Yesus telah kerjakan waktu Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada semua murid-murid dan kepada semua orang-orang yang percaya, sehingga mereka semuanya dipenuhi Roh Kudus. Mereka jadi berani memberitakan Injil, mereka berani memberitakan kabar baik, berani memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya itu aja Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari Tuhan melalui Roh Kudus yang juga menolong kami. Saat ini Tuhan, saya berdoa untuk setiap anak sekolah minggu yang saat ini mendengarkan atau hadir dalam kebaktian anak sekolah minggu Petamburan. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas mereka.
Tuhan curahkan kepada mereka Roh Kudus-Mu Tuhan, walaupun mereka masih kecil Tuhan, tapi mereka boleh merasakan dan melihat dan mereka boleh mengalami hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena itu bukan hanya buat orang dewasa tetapi juga buat anak-anak kecil yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, curahkan Tuhan genapi apa yang Tuhan janjikan buat anak-anak ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam segala perkara anak-anak ini boleh menjadi kuat, tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa karena mereka punya Roh Kudus dalam hidup mereka, dalam hati mereka yang menguasai seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dan Engkau sangat mengasihi anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat 6. Hai pemalas, pergi kepada semut. Hatikan akunya dan jadilah bijak. 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. 6 ayat 6. Hai pemalas, Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya. dan jadilah bijak. Oke adik-adik, itu firman Tuhannya hari ini. Pasti adik-adik terberkati oleh firman Tuh. Tuhan. Lalu kakak juga mau mengingatkan untuk mengumpulkan tugas ke kelompok grup masing-masing ya. Jangan lupa. Lalu kita mengucapkan Happy Birthday Yeay untuk adik-adik yang berulang tahun Sepanjang minggu ini. Ya, semoga pintar terus ya di sekolah. Jadi berkat di rumah dimanapun adik-adik berada. Amin. Dan terakhir gak lupa-lupa nih Kak Angel untuk ingetin adik-adik menjaga protokol kesehatan. Yaitu Betul. dengan cara 3M, yaitu mencuci tangan, jaga jarak, dan memakai Masker. masker. Itu aja berita untuk hari ini. Sekarang sudah selesai ibadah kita. Yeay. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu yuk. Semuanya bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu ya. Sekarang kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik.